وفقنا بالصالحين آمين 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 يا رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, para asatidzah, para hujjaj, jamaah semuanya, wabil khusus DKM Musalla Al-Akbar, Bapak Haji Hasib, Bapak Andri, Ustaz Amir Mahmud dan seluruh asatidzah yang berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan menjadikan ilmu yang kita bahas, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bekal kita dalam mengisi kehidupan kita di dunia sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Kita sekarang berada di hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan. Tadi disebutkan tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita bersama dengan Ramadan. Ramadannya bisa jadi kembali, insyaallah kembali pada tahun yang akan datang. Cuma masalahnya kitanya apa bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di akhir Ramadan ada sejumlah tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan. Tentu pada hari-hari ini kita sudah melaksanakan sebagian dari sunnah tersebut. Di antaranya adalah kita sudah menunaikan salat tarawih. Di antara kita juga barangkali sudah melakukan i'tikaf. Di antara kita barangkali ada yang terbiasa melakukan tahajud dan sudah mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Semua itu bagian dari amaliyah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan hari-hari yang terakhir ini? Ketika kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, apa tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa disunnahkan bagi setiap orang yang telah menyelesaikan ibadah puasanya pada bulan suci Ramadan, ada satu syariat yang harus mereka tunaikan. Ada satu syariat yang harus mereka kerjakan. Syariat tersebut adalah zakatul fitr. Jadi setiap kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dalam bahasa syariat disebut dengan zakatul fitri. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan zakat fitrah. Ya, kita tidak mau berdebat dalam masalah istilah.
Yang penting tujuannya sama, yaitu satu, zakat yang dikeluarkan ketika kita telah menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan, dan harus dikeluarkan sebelum salat Id. Ini batasnya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, ya, memfardukan, mewajibkan. Jadi hukumnya bukan sunnah, tapi wajib hukumnya, mengeluarkan zakatul fitri atau zakatul fitr, zakat fitrah dari bulan Ramadan, yaitu sebesar satu sok sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter, min tamrin aw sa'an min sya'ir, yaitu satu sok kurma atau gandum, karena ini yang jadi makanan pokok orang Arab ketika itu, kurma dan gandum. Adapun makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka disesuaikan timbangannya, ukurannya dengan makanan pokok orang Indonesia. Kalau di tempat lain makanan pokoknya sagu, ya sagu yang dikeluarkan. Kalau di tempat lain makanan pokoknya jagung, jagung yang dikeluarkan. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok setempat. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal 'abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin, dan yang wajib mengeluarkan zakatnya itu dikeluarkan zakatnya adalah bagi budak atau orang merdeka. Jadi semuanya, ya. Bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin, minal muslimin. Nah, dengan demikian yang bukan muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya naudzubillah, ada satu keluarga muslim, tapi ada satu anaknya yang non muslim, misalnya murtad. Nah, dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia bukan muslim. Jadi yang muslim saja yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Bagaimana dengan seorang yang lahir, misalnya lahirnya itu di hari Id, di subuh, misalnya waktu subuh dia lahir, ya. Baru lahir di waktu subuh hari Idul Fitri. Apa wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya? Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau dia hidup di akhir Ramadan, meninggal di malam Idul Fitri, itu para ulama sepakat wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Tapi kalau dia baru lahirnya di hari raya Idul Fitri, maka berbeda pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i punya pendapat yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Disebutkan ala ra'yi Al-Hanafiyah anna man wulida ba'da ghurubi syamsin akhir yaum min Ramadan takhruju anhu sadaqatul fitri atau tukhraju anhu sadaqatul fitri li'annahu mutalab biha wa 'inda Syafi'iyah la yutalab biha. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya kalau dia lahirnya di hari raya Idul Fitri. Misalnya waktu subuh sebelum sholat dia lahir, tidak wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah itu afdalnya sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi sehari atau 2 hari sebaiknya dikeluarkan.
Ya, disebutkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Mereka mengeluarkan zakat fitrah dulu, para sahabat itu mengeluarkan zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum Id. Ya, jadi walaupun batasnya itu sholat Id, jangan dikeluarkannya mendekati sholat. Kasihan sama yang mau masak, dia nggak sempat masak. Ya, kalau dikeluarkannya sebelum sholat, ya sebelum sholat Id. Tapi kalau dikeluarkannya sehari atau 2 hari seperti salafun saleh, maka masih bisa untuk diolah, bisa dimasak, bisa menjadi makanan pada hari raya. Sebab inti daripada zakatul fitr itu diantaranya disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Karena sebetulnya zakat fitrah itu tujuannya 2. Pertama adalah untuk menyempurnakan, membersihkan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa. Jadi karena kita puasa, ya pasti pernah bicara yang tidak pantas, misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik, yang kotor. Nah, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah untuk fakir miskin, makanannya fakir miskin. Sehingga di sini para ulama mengatakan yang jadi mustahik kalau zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, mustahiknya ada 8 asnaf. Seperti yang disebutkan dalam surat Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Itu adalah asnaf bagi zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, para ulama mengatakan bahwa mustahiknya 1, yaitu fakir miskin saja. Ya, jadi khusus untuk fakir miskin. Maksudnya apa? Agar jangan sampai pada hari raya itu ada yang tidak makan, ada yang kelaparan. Jadi semuanya bergembira pada hari raya tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikeluarkannya sebelum sholat, maka zakah makbulah, zakatnya diterima. Tapi kalau dikeluarkan sesudah sholat Id, maka bukan lagi terhitung sebagai zakat, terhitung sebagai sedekah biasa. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Baik jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya juga sebagian kaum muslimin itu mengeluarkan zakat mal juga. Ya, kalau zakat fitrah wajib sudah. Itu harus dikeluarkan. Zakat mal juga wajib sebetulnya, tapi tidak harus di bulan Ramadan. Ya, tidak harus di bulan Ramadan. Cuma banyak orang yang mengeluarkan di bulan Ramadan karena apa? Ingin dapat pahala dan keutamaan dari ibadah di bulan Ramadan. Sebab pahalanya beda. Ya, daripada dikeluarkan pada bulan-bulan yang lain, mending di bulan Ramadan. Walaupun belum sampai 1 haul, masih belum wajib, misalnya dia punya harta simpanan, ya baru 10 bulan disimpan, masih belum wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi karena dia ingin dapat keutamaan Ramadan, walaupun baru 10 bulan, dia keluarkan zakatnya. Insya Allah dengan begitu dia mendapatkan pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Jadi boleh saja ya, yang punya harta simpanan, ya punya kontrakan banyak misalnya, punya angkot banyak, nah itu keluarkan zakatnya. Ya, atau dia punya toko, punya usaha, punya perdagangan, ya, dan macam-macam. Ada yang punya perhiasan, barangkali perhiasannya sampai 100 gram, ya, istrinya, maka dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai lupa, karena ada hak orang-orang lain yang harus diberikan. Ini yang disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu sesudah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang disyariatkan di dalam agama adalah bertakbir. Ya, bertakbir. Allah taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya Ramadan itu. Kalau 29 hari, ya 29 hari, jangan dikurang-kurangin. Ya, jangan karena mendekati Id jadi nggak sempat lagi puasa. Jadi malas puasanya karena dianggap sudah hampir selesai. Jangan, harus sempurna 1 bulan penuh, 1 bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, kata Allah taala, sempurnakan bilangannya. Kalau memang 29 ya 29, kalau 30 ya 30 hari. Ya, sesuai. Dan kita ikut siapa? Pemerintah. Kalau bisa ikut pemerintah. Ya, saya menyarankan kita ikut pemerintah biar syiar, biar bareng. Ya, sebab kalau ikut organisasi-organisasi tertentu biasanya beda-beda. Ya, yang satu hari ini, satu lagi besok. Tapi kalau ikut pemerintah, syiarnya itu jelas. Ya, karena yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syiar. As-sawm yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu adalah hari ketika kalian sama-sama berpuasa. Beridul fitri ketika kalian sama-sama beridul fitri, dan beridul adha ketika kalian sama-sama beridul adha. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi spirit kebersamaan. Kalau beda-beda enggak syiar jadinya. Ya, akan terpecah belah umat Islam, ada yang sekarang, ada yang besok. Jadi tidak kompak, tidak berjamaah. Padahal Nabi inginnya kita sama-sama melaksanakan agar lebih syiar. Itu spiritnya yang diinginkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagusnya saya selalu menyarankan ikut pemerintah aja lah. Ya, nggak usah kita ngitung-ngitung sendiri. Walaupun kita pintar ngitung, pintar hisab, nggak usah menghisap sendiri, nggak usah neropong sendiri. Biar udah ada ahlinya. Jadi kita percayakan kepada mereka. Walitukmilul iddah. Kemudian sesudah itu walitukabbirullah, kata Allah taala, hendaknya kalian bertakbir. Nah, ini langsung yang memerintahkan adalah Allah taala. Jadi takbir ini kadang-kadang sekarang ini dianggap enteng, dianggap remeh. Banyak yang meremehkan. Kalau sudah Ramadan selesai. Seakan-akan sudah bebas, tidak ada lagi syariat yang harus dikerjakan. Ada. Allah Ta'ala sebutkan ini. Walitukabbirullah. Kalau sudah selesai, maka hendaknya kalian bertakbir, kata Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Allah yang telah menurunkan syariat ini kepada kalian. Kalian diberikan hidayah oleh Allah bisa berpuasa. Itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat ya. Kita sekarang ini bisa puasa, enak, nikmat. Kita bisa tarawih, ini nikmat. Qiyam Ramadan, siyam Ramadan, tilawah, semuanya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada kita, walitukabbirullah ala ma hadakum, karena Allah telah menuntun kalian, memberikan petunjuk kepada kalian. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, enggak bisa kita ibadah. Maka kita syukuri. Cara bersyukur kita kan ujungnya itu wala'allakum tashkurun. Cara syukur kita diantaranya adalah bertakbir. Kita bertakbir, membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting jemaah sekalian, kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan ini takbir. Ya, takbirat
Ini takbir yang sangat-sangat penting untuk menjadi syiar. Coba bayangkan kalau semua umat Islam pada malam hari raya itu bertakbir, itu syiarnya luar biasa. Jadi nggak usah digantiin sama yang lain-lain. Kadang-kadang kita melihat takbir itu hanya berlaku di masjid, di musholla, itu pun cuma beberapa gelintir kadang-kadang. Ya, yang melakukan hanya beberapa orang. Ya. Anak-anak lagi, yang tua nggak ada, anak-anak yang melakukan, yang bertakbir anak-anak. Akhirnya kesannya apa? Main-main. Ya, tidak ada kesan khidmat, tidak ada kesan bahwa ini syariat yang penting. Hanya seremonial, seakan-akan tidak begitu penting bagi umat Islam. Padahal ini perintah Allah. Walitukabbirullah. Kata Allah Ta'ala, hendaknya kalian bertakbir mengagungkan nama Allah Ta'ala. Jadi kalau dulu, jamaah sekalian, salafun as-salih, sahabat, disebutkan dalam sejumlah riwayat, mereka itu bertakbir bukan hanya di masjid, bukan hanya di musholla, bahkan ketika mereka berada di rumah, mereka bertakbir di rumahnya, mereka bertakbir di jalan-jalan, mereka bertakbir di toko-tokonya, di pasar, mereka bertakbir. Ini luar biasa. Jadi syiarnya kelihatan, bertakbir semuanya. Jadi setiap rumah kita ada takbiran, ya. Jangan kaset, ya. Banyak yang nyetel kaset. Padahal beda tuh, ya, antara orangnya dengan kaset. Yang disuruh itu sama Allah Ta'ala kalian, walitukabbirullah, kalian bertakbir, bukan kaset yang disuruh takbiran. Tapi kitanya sibuk sama yang lain. Bukan begitu, kita yang harus takbiran, kita yang bertakbir. Ya, makanya bagus sekali kalau setiap masjid, musholla itu diatur dengan baik. Ya, diatur dengan baik. Kemudian di rumah-rumah ini takbir, berkah insyaallah. Bayangkan kalau ya, ini semua penduduk muslim di Indonesia terutama bertakbir, mushollanya, masjidnya, rumahnya, semuanya bertakbir. Pasti keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semuanya. Itu pasti. Kita agungkan nama Allah. Ya, jadi ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Bertakbir dari mulai selesai puasa di bulan Ramadan, ya, ba'da maghrib, malam Id itu sudah bertakbir. Itu sampai kapan? Sampai salat Id. Kalau sudah salat Idul Fitri sudah selesai. Ya, kalau Id beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha lanjut, sesudah salat Idul Adha masih bertakbir sampai ayyamut tasyrik selesai. Tapi kalau Idul Fitri sebentar, makanya kalau cuma sebentar jangan disia-siakan. Nah, ini penting sekali. Cuma takbirnya jamaah sekalian, ini juga ada adab-adabnya. Apa adab dari takbir itu? Pertama, ikhlas. Kalau bertakbir harus ikhlas karena Allah, ya, bukan mau pamer suara, bukan. Ya, bukan ingin menunjukkan keindahan suaranya, bukan, tapi ingin bertakbir ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu bergantung sama niatnya. Kalau niatnya benar, walaupun suaranya kurang bagus, tapi dia lakukan dengan baik, insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau suaranya bagus, ikhlas lagi, masya Allah. Ya, jadi ikhlas ini penting. Yang kedua, khidmat. Jangan sampai bertakbir tapi sambil apa? Tiduran, ya, sambil main-main, ya, sambil bercanda, bukan gitu. Harus khidmat, dihayati takbir itu. Kita besarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan membesarkan nama Allah. Harus khidmat kita. Kita hadirkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bicara lafal takbir itu ada dua versinya. Ya. Kalau versinya riwayatnya Salman Al-Farisi, itu takbirnya Allahu Akbarnya 3 kali.
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu versinya Salman Al-Farisi, dan itu jadi yang kita ambil, yang kita amalkan di kita yang 3 kali. Tapi ada yang 2, ya, ada yang 2 kali. Ya, barangkali bagi sebagian kita asing, tapi kalau kita mendengarkan itu, kita harus paham, oh itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayatnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi cuma 2 kali Allahu Akbarnya. Itu riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang penting bertakbir. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, yang kedua khidmat, yang ketiga tidak boleh dicampur dengan maksiat. Ya, jangan sampai melakukan hal yang merusak, yang bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya sambil ganggu, ya, takbir di jalanan sambil bakar petasan, ganggu orang. Nah, ini nggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak itu dengan yang batil. Harus dilakukan dengan benar, dengan baik. Sebab Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merusak takbir kita. Dan yang keempat, jangan hura-hura, ya, jangan hura-hura. Takbir dilakukan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu semua dilakukan sampai pagi hari raya, yaitu sesudah itu ditutup dengan salat Idul Fitri. Itulah salat yang disyariatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bergembira sudah menunaikan ibadah selama 1 bulan, kita bergembira. Cara bergembiranya itu adalah dengan sholat. Ini kan luar biasa. Islam itu memang selalu mengajarkan kepada kita satu tuntunan yang Masya Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan berpesta ria dan seterusnya, bukan begitu. Gembiranya seorang muslim semakin dekat kepada Allah Ta'ala dengan apa? Salat Id. Ya, salat Idul Fitri itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berhari raya. Berhari raya kita gembira, semuanya bersukacita, kita senang. Kenapa? Habis menunaikan ibadah, kita senang banget. Kita gembira, kita bersukacita, kita lakukan salat Id. Sesudah itu silaturahim dengan karib kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. Hablum minallah kita lakukan, tapi kita juga tidak lupa hablum minannas, dengan manusia, dengan orang-orang di sekitar kita. Saling memaafkan, saling bersalaman, berjabat tangan, berguguran dosa-dosa yang ada pada diri kita semuanya, karena kita melakukan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa pahala ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah gabungkan, Allah kumpulkan, Allah satukan buat kita kebahagiaan dan kegembiraan di dunia serta kegembiraan di akhirat. InsyaAllah bertemu dengan Allah, mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya taufik dan inayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Kalau ada, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja, Pak Kiai.
bolehkah ini tidak sengaja atau gimana? Bolehkah bayar zakat itu 2 kali? Artinya gini, bapaknya sudah dibayarkan sama anaknya dan anaknya sudah membayarkan bapaknya untuk berzakat. Pas telepon, Pak, udah Dede bayarin zakatnya. Nah, Bapak juga udah bayarin Dede. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah boleh dan sah. Ya bagus. Ya bagus. Lebih berarti ya daripada kurang. Yang jelas pahalanya dapat insyaallah, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang dia dapat karena manfaatnya didapat oleh orang yang lebih, bukan cuma 1-2 orang ya. Alhamdulillah bisa melakukan hal tersebut. Ini ya. Ini saudara kita di Palestina kan dalam keadaan lebaran. Mungkin dia pasti sudah dapat zakat fitrah. Apakah mereka yang berperan juga wajib berzakat? Baik, siapa yang wajib berzakat? Yang wajib berzakat pertama syaratnya dia hidup di malam hari raya itu. Dia hidup di malam hari raya itu. Yang kedua, syarat yang kedua, dia punya kelebihan dari apa yang dia makan pada hari raya. Jadi kalau pada hari raya dia bisa makan, tapi masih ada kelebihan yang buat dizakatkan, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya walaupun dalam kondisi perang. Walaupun dalam kondisi perang. Sebab tidak ada ketentuan bahwa kalau perang boleh nggak zakat, nggak ada ketentuannya. Jadi tetap mengeluarkan zakat, tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Yang penting ada usaha untuk mengeluarkannya. Ya, wallahu a'lam. Lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya ingin bertanya nih, Abdul kan atau masalah penyaluran zakat fitrah itu ke saudara, bolehkah atau orang lain kita menyerahkan itu? Ya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada siapa kita berikan? Boleh nggak sama saudara? Boleh, yang penting dia masuk kategori fakir miskin. Ya, kalau saudaranya kaya ya nggak boleh. Kalau saudaranya fakir miskin, maka boleh dikeluarkan. Bahkan itu bagus. Kenapa? Dia dapat 2 pahala. Kata Nabi SAW, sedekah kepada karib kerabat dapat 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, adapun kepada yang lain dapatnya 1 aja, pahala sedekah. Jadi kalau memang ada saudara kita yang fakir, maka utamakan dia. Utamakan, jangan sampai yang jauh kita kasih, yang dekat kelaparan. Nah, itu jangan sampai begitu. Wallahu a'lam. Ya.